Oh, ini 2. Ini 2 atau A ini? Sorry. 2 itu Bu, maaf, tulisannya kurang jelas. Ini 2. Oh. Nah, ini 2, 1. Berarti A1-nya 2, A2-nya 1, A3-nya selisihnya ya. Min 2, sorry. 1 dikurangi 2, min 1. Ini selisihnya min 1 dikurangi 1, min 2. Ini dikurangi ini, min 1, dan seterusnya. Ini yang diminta 5 suku pertama ya? Betul? Benar nggak ini yang diminta 5 suku pertama? Anissa? Iya, Ibu. Iya Bu. Betul ya. Oke, yang berikutnya. Muhammad Ryan. Tolong dijelaskan Ryan, silakan. Iya, Ibu. Jadi di soal ini kita diminta 5 suku pertamanya dari AN sampai dengan cos N alp, N alp, NP bagi 2. Terus saya masukin dari A1 sampai A5. A1-nya itu cos 90 sampai dengan 0. A2-nya itu 3 cos 360 dibagi 2 itu cos 180. Cos 180 itu sama dengan min 1. Untuk A3-nya itu cos 540 dibagi 2 itu cos 270 itu sama dengan kosong atau 0. Terus untuk A4-nya sendiri cos 720 dibagi 2 itu sama dengan cos 360 sama dengan itu 1. Terus yang terakhir untuk A5-nya itu cos 900 dibagi 2 itu cos 450 itu sama dengan kosong. Jadi untuk 5 suku pertamanya itu dari AN sama dengan cos 2, cos NP per 2 itu 0, min 1, 0, 1, 0. Sekian Oke. Ibu. Ya, makasih. Kita lihat yang berikutnya, Reza. Reza? Oh, Iya, ini Bu. sama ya? Iya, sama Bu Oh, nomornya. sama-sama. Oke. Kita lanjut saja di sini. Hilman. Iya, Ibu. Silakan Hilman. Ini kan soalnya masih sama, diminta 5 suku pertama. Oh, 5 suku Tinggal, pertama. Cuman rumusnya apa di situ? Min 1 oh, pangkat N. min 1 pangkat N dikali N dibagi N faktorial per 1. Iya. Terus pas dimasukin A1 sampai A5, didapat A1-nya itu min 1 per 2, A2-nya 2 per 3, A3-nya min 3 per 7, A4-nya 4 per 25, A5-nya min 5 per 121. Kira-kira itu konvergennya kemana ya? Kalau sampai tak hingga kira-kira menuju ke berapa? Menuju ke berapa N-nya? Apa AN-nya? Kalau N-nya dibuat menuju tak hingga, AN-nya menuju ke berapa? Menuju ke
menuju ke nol. Benar nggak? Plus minus, tapi semuanya menuju ke nol tuh. Ya, nah, nanti kita bahas untuk kekonvergenannya, belum sampai ke sana. Cuman feeling nanti menujunya ke nol gitu. Tapi tetap harus dibuktikan. Oke, kita lanjut dulu deh. Ini sama. Kemudian Elvin. Elvin, silakan dijelaskan Elvin. Halo Elvin. Tidak ada. Ini ada. Hmm. Jadi di sini kalau dari soalnya saya dapat ada 3 pola. Ini nggak saya tulis di dalam sini. Nah, pola yang pertama itu ada plus minus. Jadi untuk A1 itu plus, A2 itu minus. Nah, dan seterusnya dia plus minus plus minus. Terus pola yang kedua itu di pembilangnya. Itu 1, 4, 9, 16, dan 25. Lalu pola yang ketiga itu di penyebutnya. Dia itu berurut 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Hmm. Nah, jadi untuk yang plus minus tadi, saya tulis di sini itu min 1 pangkat n plus 1. Jadi di sini untuk n-nya ganjil, maka nilainya itu dia bakal positif. Sedangkan untuk n-nya genap, dia bakal negatif. Lalu tadi ada pola yang kedua itu 1, 4, 9, 16, 25 di pembilangnya. Nah ini itu kalau sesuai dengan 1, A2, A3, dan 4, dan A5 itu, dia ini n kuadratnya. Jadi 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, dan 9 itu 3 kuadrat, dan seterusnya. Lalu pola yang ada di penyebutnya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu n plus 1. Nah, dia bertambah 1 berdasarkan n-nya. Oke. Terima kasih. Ini jadi diketahui 5 suku pertama disuruh menentukan rumus umumnya ya. Iya, Oke, baik. Tadi penjelasan Elvin cukup jelas. Jadi Elvin melihat bahwa di situ ada 3 pola. Yang pertama pola plus minus, kemudian pola pembilang dan pola penyebutnya. Oke, good. Kita lanjut yang berikutnya. Silakan Nazwa. Baik, saya izin 2 device ya, Ibu. Ya, silakan. Dari barisannya ini ada berulang 1, yang mana ini sesuai sama scene yang waktu Ibu pertemuan sebelumnya bilang scene itu dari 1 ke -1. Nah, karena ini dimulai suku pertamanya itu 1, setara dengan sin pi per 2, sin 90. Jadi A1 sin pi per 2 sama dengan 1. Terus yang keduanya, suku keduanya itu 0. Terus sama dengan sin pi. Jarak dari pi per 2 ke sin pi itu ditambah pi per 2. Jadi seterusnya, ke suku seterusnya juga ditambah pi per 2. Sehingga dapat formulanya itu AN sama dengan sin N dikali pi per 2. Oke. Jadi ini pakai 1, 0, min 1, 0, dan seterusnya. Nah, Anda menggunakan sin ya. Menggunakan sin. Ya, boleh. Itu good. Mungkin ada yang menggunakan pola yang lain juga boleh. Ya. Kalau 0, 1, min 1 itu kan bisa aja juga cosinus ya. Ya, boleh silakan saja. Oke, nomor 28. Silakan Stephanie. Nomor 23, Ibu. Jadi kan yang nomor 23 itu kan, ya, soalnya itu kan ditentukan apakah barisan tersebut itu konvergen atau divergen. Terus kalau konvergen ditentukan limitnya berapa.
Nah, jadi untuk soalnya itu AN sama dengan 1 dikurangi 0,2 pangkat N. Saya ubah jadi AN sama dengan 1 dikurangi 1 per 5 pangkat N. Lalu kita cari limitnya. Jadi limit N mendekati T hingga AN sama dengan limit N mendekati T hingga 1 dikurangi 1 pangkat 5 pangkat N. Ketemu untuk limit itu 1 dan itu konvergen. Jadi untuk barisan AN sama dengan 1 min 0,2 pangkat N itu merupakan barisan konvergen menuju 1, Bu. Oke, menuju ke 1 ya. Anda Iya. menggunakan teorema limit. Ya, menghitung limitnya. Oke, good. Kita lanjut. Oh, sama ini ya. Fitri, Citra. Silakan Citra. Baik, Bu. Ini nomor 29 sama kayak Stephanie. Jadi disuruh mengidentifikasi dia itu konvergen atau divergen. Nah, di sini AN sama dengan tan 2NP per 1 plus 8AN. Dua-duanya dilimitkan, jadi limit N menuju T hingga AN sama dengan limit N menuju T hingga tan 2NP per 1 plus 8N. Nah, tan-nya dikeluarin, limit N menuju T hingga dari 2NP per 1 plus 8N, ketemulah akhirnya tan Pi per 4 itu sama dengan 1. Maka limit N menuju T hingga AN sama dengan 1, barisannya konvergen menuju 1. Oke. Barisannya konvergen menuju ke 1. Jadi Anda menggunakan, nah, kenapa tangannya bisa keluar itu? Tangan dari limit. Saya anggap ini AN BN, Bu. Jadi tanya bisa dikeluarin begitu. Nggak bisa. Tangan itu kan bukan tangan dikali itu kan, tapi sebagai fungsi tangannya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak tangannya di luar? Boleh aja sih, Bu. Boleh. Ya, kenapa boleh? Soalnya pas saya cek kemarin, saya masukin ke dalam atau di luar, hasilnya sama aja 1. Oh ya? Ya. Oke, gini ya. Ada teorema, nanti tolong dilihat bahwa, maaf. Jadi limit f x menuju a gitu ya, itu akan sama dengan f dari limit x menuju a dari ya ini di dalamnya sini terserah ini apa nih. Mungkin di sini suatu nilai bukan x gitu. Ya. Nah, ini mungkin gx ya. Ini untuk yang komposisi. Nah, ini boleh dilakukan asalkan ini kontinu di sini. Ya. Kontinu dan terbatas di sekitar A. Nilai G kontinu dan terbatas di sekitar A. Nah, sekarang pertanyaannya, tangan itu kontinu nggak? Tangan itu kontinu nggak? Tangan itu kontinu? Kontinu ya, tangan ya. Kontinunya tapi tidak di semua ini. Ya. Kita lihat di dalam sini. Nah, ketika saya mengambil N menuju tak hingga dari 2NP per 1 plus 8N, maka ini konvergennya ke P per 4. Di sekitar P per 4, fungsi tangan itu kontinu dan terbatas.
Makanya ini boleh, ini betul. Boleh tangannya dikeluarkan. Tapi alasannya tadi ya, harus tahu alasan ketika kita melakukan operasi. Ya, harus dipastikan bahwa itu betul. Gitu. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini udah benar nih. Ini yang min 1, 0 gitu. Tadi udah ya. Oke, ini betul. Ini benar. Belum nih. Vira. Baik, Bu. Ya. Jadi di sini kita suruh mencari rumusnya atau AN-nya dari 5 baris. Yang pertama yang diketahui itu baris pertama itu ada min 3, 2, min 4 per 3, 8 per 9, sama min 16 per 7. Di sini saya ketemu hasil akhirnya itu AN sama dengan min 3 kali min 2 per 3 pangkat N1. Pertama-tama saya fokusnya ke barisan kedua, 3, 4, sama 5. Ini sebenarnya ini berpola ya, karena 2 per 1 kita anggap baris kedua ini sama dengan 2 per 1. 2 per 1, min 4 per 3, 8 per 9. Itu kan berpola dengan kelipatan 2 per 3. Jadi kalau misalkan 2 per 1 dikali 2 per 3 itu sebenarnya 4 per 3, nanti 4 per 3 dikali 2 per 3 sebenarnya 8 per 9, dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari baris yang pertama, sebenarnya tinggal ditaruh min 3 di depan min 2 per 3 yang tadi. Terus untuk tandanya tinggal kasih negatif, supaya nanti hasilnya min plus, min plus, min plus. Dan untuk pembuktiannya, benar, Bu, jawabannya sama dengan yang di soal. Jadi Anda sudah ngecek kembali ya rumus Anda. Sekalian Anda ngecek untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Udah dicek ya. Oke, dan itu semuanya udah betul. Baik, makasih. Dan ini bisa jadi ada yang lebih sederhana. Bisa jadi rumusnya ada yang beda. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lanjut. Terima kasih, Vira. Oke, ini yang tadi. AN, limit N menuju tak hingga AN sama dengan 8. Oke, udah betul ya. Bagas. Yang ini tadi belum. Silakan Bagas. Baik, Bu. Jadi di soal ini nomor 34 bentuknya AN sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N dibagi N ditambah akar N. Untuk soal ini kita suruh menentukan barisan ini konvergen atau divergen. Di sini saya menggunakan teorema limit tanpa min 1 pangkat N plus 1-nya. Dimana saya mencari dulu limit dari bentuk N per N plus akar N. Dan saya cari bentuk limitnya dengan dikali 1 per N per 1 per N. Kemudian saya dapat bentuknya 1 per 1 plus akar N per N. Kemudian akar N per N bisa diubah bentuknya menjadi 1 per akar N. Maka saya dapat limit N menuju tak hingga dari 1 per 1 ditambah 1 per akar N. Kemudian saya masukkan N-nya itu tak hingga, akan mendapat 1 per akar tak hingga itu 0. Dan saya dapat bentuknya konvergen ke 1. Tapi dikarenakan negatif 1 pangkat N plus 1, kita akan mendapatkan 2 jawaban. Jadi tergantung jika N itu nilainya ganjil, akan mendapat 1. Jika N-nya genap, akan mendapat min 1, tergantung nilai N-nya. Karena nilai limitnya konvergen ke 2 jawaban jadi tidak terdefinisi, maka saya simpulkan bentuk
barisan ini divergen, Bu. Oke. Jadi barisannya divergen. Barisannya barisan alternating ya. Barisannya berganti tanda plus minus plus minus. Oke, nanti ketika kita membahas barisan alternating, nanti ada teorema di sana bahwa barisan alternating itu hanya konvergen jika AN-nya, harga mutlak AN-nya konvergennya ke 0. Padahal di situ konvergennya ke 1 ya. Ya, otomatis dia divergen. Oke. Yang nomor 2. Fauzan, silakan Fauzan. Baik, dari kan nomor 2 itu ditanya apa definisi baris konvergen dan baris divergen. Yang pertama, baris konvergen itu adalah suatu baris AN di mana jika N menuju hingga baris AN mendekati suatu limit L. Dalam artian bahwa baris konvergen akan selalu mendekati nilai L. Contohnya itu seperti yang sudah diberikan contohnya pada pertemuan terakhir, yaitu limit M juta hingga 1/N dan limit N juta hingga sin N. Yang kedua, barisan divergen adalah suatu baris AN di mana jika N juta hingga baris AN tidak mendekati suatu titik atau tidak mempunyai nilai L, dalam artian bahwa baris divergen akan mendekati nilai hingga atau bisa juga alternating kayak seperti contoh soal sebelumnya. Contohnya itu limit N juta hingga dari N sama limit N juta hingga 2N. Oke. Itu contohnya. Sin N konvergen nggak? Sin N itu konvergen nggak? Iya, Bu. Periodik loh. Kalau N-nya saya ambil aja NP gitu. N-nya menuju tak hingga, itu kan kita bisa pakai NP. NP itu kan menuju tak hingga juga ya. Kalau N-nya saya ganti, atau NP per 2. Nah, itu kan barisannya 1010 tadi. Ada 10 min 1 periodik. Sin N nggak konvergen ya. Sin N itu tidak konvergen. Seper N konvergen, oke. Limit N menuju tak hingga N divergen juga sama. Yang ini aja yang salah ya. Ini divergen. Ya, itu divergen. Oke, sudah habis. Udah habis ya soalnya. Ada lagi nggak? Ada. Mungkin saya lanjut di sini dulu ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang barisan positif. Nah, barisan positif di sini barisan yang suku-sukunya bernilai positif. Ya. Barisan positif. Positif. Nah, di sini ada barisan AN. Ini disebut dengan barisan positif jika AN itu selalu lebih besar 0 untuk setiap N. Nah, bagaimana kita menguji barisan positif tersebut konvergen? Nah, untuk itu tolong kalian perhatikan di
referensi, saya kemarin udah ngirim referensinya belum ya? Tapi referensinya tahu ya. Ada yang punya filenya? Ada yang punya filenya? Yang Ada. buku multivariable calculus, Bu. Ya, yang itu, yang Stewart. Ya, Ibu, sudah Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Mhm. baik. Silakan dipelajari bagian untuk menguji barisan yang positif itu konvergen atau tidak. Bagaimana cara mengujinya? Saya kasih waktu 15 menit ya untuk membaca dulu, dipahami dulu bagaimana cara menguji suatu barisan itu positif. Ntar saya izin dulu, saya ada perlu ini tanda tangan dulu ya, bentar ya. Ada yang harus saya tanda tangani, bentar.
Ini sorry. Ini saya agak salah ya. Ini barisan saja nih. Ya, ini barisan, tidak ada barisan positif ya. Eh, mungkin nanti untuk yang uji deret yang kita bedakan positif atau negatif. Oke. Nah, silakan. Ini di apa? Di beberapa saya nggak tahu ya. Di SMA dulu ada barisan nggak? Ada nggak materi barisan? Ada. 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 Nah, apa yang dibahas sampai limit barisannya nggak? Sampai limit barisannya nggak? Mungkin paling barisan aritmatika sama geometri ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, barisan aritmatika, barisan geometri. Oke. Jadi salah satu barisan yang konvergen itu adalah barisan geometri ya. Barisan geometri yang rasionya itu kurang dari 1. Itu pasti dia konvergen. Nah, sekarang kita lihat mungkin saya stop share, saya pindah ke sini. Pindah ke, nah ini kalau yang di kalkulus, buku apa? Buku yang kalkulus parcel. Tapi saya balik lagi ke Stewart. Yang terakhir kita bahas kan yang ini ya, betul? Iya, Ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa suatu barisan itu konvergen, maka kita bisa menggunakan teorema ini, bukan teorema sebenarnya, ini sifat ya. Sifat-sifat ini untuk menentukan bahwa barisan yang lain juga bersifat konvergen atau divergen. Nah, selain itu kita bisa menggunakan ini. Ini yang disebut dengan teorema Apet. Ya, ini teorema Apet. Jika AN itu terletak antara BN dan CN, jadi ada barisan yang mengapitnya, dan dua barisan tadi yang mengapitnya AN dengan CN itu konvergen ke bilangan yang sama, otomatis BN-nya juga konvergen ke bilangan tersebut. Anda bisa membayangkan dari yang ini, dari grafik di ilustrasi di gambar 7 ini. Ya. Jadi AN itu konvergennya ini ke L, semuanya konvergen ke L. Ya, di sini L-nya di sini. Ya. Jadi AN itu konvergen ke L, yang ini konvergen ke L, sedangkan B-nya itu di sini, letak B-nya. Ya. Otomatis kalau ini konvergen ke bilangan yang sama, ke L, otomatis yang ini juga akan konvergen ke L. Anda bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengapitnya dan mengapitnya itu konvergen ke bilangan yang sama, maka barisan yang di dalamnya itu pasti konvergen ke bilangan yang sama yaitu L. Nah, ini yang akan kita gunakan, salah satu yang kita gunakan untuk menentukan bahwa suatu barisan itu konvergen atau tidak berdasarkan dari barisan yang lain. Nah, ini juga yang teorema 6 itu juga kita bisa gunakan untuk membuktikan sebuah barisan itu konvergen atau tidak. Bentar ya, maaf.
Nah, ini kita bisa gunakan teorema ini juga, bahwa jika harga mutlaknya aja sudah konvergen ke 0, maka AN-nya juga konvergen ke 0. Ya. Ini tadi siapa yang ngerjakan yang -1 pangkat N dari AN tadi. Nah, kalau ya, ini bisa digunakan yang tadi. Jadi -1 pangkat N, harga mutlaknya konvergen ke 0, maka yang alternating juga akan konvergen ke 0. Ya. Tapi kayaknya tidak berlaku sebaliknya ya. Kayaknya nggak bisa digunakan untuk menunjukkan kalau konvergennya ke ke 1 harga mutlaknya. Nah, itu belum ada, cuma nanti kita lihat ada di bawah kayaknya. Nah, sekarang kita akan gunakan dua teorema ini untuk menunjukkan sebuah barisan itu konvergen atau tidak, ya. Nah, ini yang teorema. Nah, ini yang tadi yang Anda menggunakan tangan tadi. Yang tangan tadi itu menggunakan teorema yang ini. Ya. Jadi ini F-nya boleh keluar. Ya. Boleh keluar ketika F-nya continue di L. Ya, continue di L. Jadi harus ada syaratnya dulu. Boleh dikeluarkan fungsinya. Mana yang teorema Apet? Bentar. Ini pakai Hobbit. Atau mungkin kita lihat di soalnya ya. Contoh penggunaan teorema Apet tadi. Buka kameranya. Itu buka kameranya. Bentar, yang sequence apa Swiss theorem. Ya, ini bisa. Yang di sini sebenarnya bisa menggunakan teorema Apet ya. Nomor 25 ini bisa nggak kita menggunakan teorema Apet nih? Yang ini mungkin ya. Yang ini. Nah, AN itu kalau kita bisa ini bahwa AN itu terletak di antara N pangkat 3 plus 1 per N pangkat 3 plus 1. Nah, kurang dari N pangkat 3
per N pangkat 3. Ya. Ini konvergen sama dengan 1, yang ini sama dengan 1. Jadi AN itu terletak antara 1 dan 1, jadi pasti akan konvergen ke 1 juga. Nih penggunaan teorem Apet, cuman itu terlalu sederhana ya. Anda bisa menggunakan teorema Apet yang tadi untuk menunjukkan barisannya konvergen atau tidak ya. Misalnya sini. Nah, sekarang mungkin saya balik lagi ke atas. Kita akan lihat beberapa mengenal beberapa pengertian tentang barisan. Yang pertama itu ada tadi udah ya. Nah, ini yang pertama itu barisan R pangkat N. Nah, ini barisan R pangkat N ini barisan apa sebenarnya? Barisan aritmatika, benar nggak? Ya. Suku pertama adalah R. Suku kedua adalah R kuadrat. Suku ketiga adalah R pangkat 3. Rasionya berarti berapa rasionya? Rasionya R ya. Rasionya R. Nah, kalau rasionya R, konvergen atau tidak barisan geometri itu? Konvergen. Konvergen pada saat R antara min 1 sampai 1. Konvergennya kemana? Konvergennya ke 0. Ya. Kalau R-nya sama dengan 1, konvergennya ke 1. Kalau R sama dengan min 1, konvergen nggak? Nggak konvergen karena barisannya apa? 1 min 1, 1 min 1 gitu ya. Benar nggak? Ya, barisannya barisan alternating, dia tidak konvergen. Jadi barisan geometri itu merupakan barisan yang konvergen ketika rasionya itu lebih dari min 1 dan kurang sama dengan 1. Nah, sekarang ada beberapa istilah di situ, pendefinisian tentang barisan yang increasing. Increasing itu naik, ya. Barisan yang naik. Kalau kita gambarkan barisan naik itu seperti barisan yang ini nih. Ini naik terus ya. Nilainya naik terus. Nah, ini barisan naik nih. Ini naik. Nah, ini barisan yang increasing. Naik terus. Kalau yang decreasing dia turun. Jadi barisannya turun terus gitu ya. Ya, contoh barisan yang increasing adalah barisan apa? Barisan geometri dengan rasionya lebih dari 1. Misalkan rasionya 2, berarti barisannya 2, 4, terus 16, dan seterusnya. Ya, barisan naik. Nah, barisan turun itu jika rasionya, contohnya adalah bukan ini ya, tidak semua barisan yang decreasing itu bentuknya harus barisan geometri, tetapi salah satu contoh barisan yang decreasing itu adalah barisan geometri dengan rasio antara 0 sampai 1. Ya. Nah, nih, jadi nilainya itu semakin lama semakin turun ya. Kemudian ada yang barisan yang monoton. Monoton itu ya nggak increasing, nggak decreasing. Jadi barisannya itu sama. Monoton nilainya sama terus gitu ya. Atau kalau 1-1 terus itu barisan yang monoton. Monoton itu barisan yang konstan. Ya. Barisan yang konstan nilainya tertentu.
Nah, sekarang kita lanjut contoh dari barisan yang decreasing. Ya, ini adalah contoh barisan yang turun terus ini. Nah, kemudian nomor 13 itu barisan yang decreasing juga. Kemudian nomor 11 itu, definisi berikutnya itu adalah definisi tentang terbatas. Ada istilahnya terbatas di atas, terbatas di bawah, dan terbatas. Ya. Nah, kalau kita bicara terbatas, keterbatasan barisan, ini M, katakanlah di sini M, ini batas atas, ini M kecil, ini batas bawah. Jadi kalau dia terbatas di atas, barisannya itu begini. Jadi barisannya itu, nah, mungkin menuju ke M-nya, tapi masih dibatasi oleh M besar. Ya, ini boleh ke bawah ini. Ya. Atau barisannya terbatas di bawah, mungkin barisannya begini. Nah, tapi di bawah ini dibatasi oleh nilai M kecil. Ya. Kalau yang bounded, ya dia nilainya di sini aja. Terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nilainya di antara nilai M kecil sampai M besar. Ya. Nah, apakah kita bisa menjamin bahwa barisannya itu konvergen atau divergen kalau barisannya itu terbatas? Yang bisa kita katakan adalah hubungan antara keterbatasan dengan kekonvergenan adalah ini. Ya, setiap barisan yang monoton dan terbatas maka dia konvergen. Monotonik di sini bisa jadi bukan monoton yang ini ya, bukan monoton yang konstan tadi ya. Sorry. Saya salah tadi mengatakan monoton tadi. Either or, bukan ini ya. Either or. Jadi either or di sini dia konvergen atau divergen. Nah, ini kalau dia barisannya itu terbatas dan monoton dalam arti naik atau turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Maka barisan itu konvergen. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai teorema yang mengatakan bahwa bagaimana kita ngecek sebuah barisan itu konvergen. Kita bisa ngecek dari apakah barisannya bounded dan monoton. Jadi kalau bounded dan monoton pasti konvergen. Ya. Kalau tidak konvergen, ya tidak terbatas, itu pasti tidak konvergen ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan dengan menentukan ini. Nomor 71, 72 sampai 78. Mungkin ini agak sedikit ini ya. 79. Ada beberapa soal ini.
Nomor 71, 72 sampai 78 itu semua ya. Kemudian 79, 83, 91. Nah, silakan dikerjakan soalnya di kertas, nanti dikumpulkan ya. Mengumpulkannya online. Nanti saya buatkan Google Classroom-nya dulu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sambil Anda ngerjakan, boleh bertanya ya, silakan ya.
Untuk Zoom-nya saya matikan, nanti kalau sudah selesai saya kabari untuk masukkan ke Google Classroom ya. Linknya nanti saya akan share ke ini, ke grup. Ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.